Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar paman-paman di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya paman. Hari ini alhamdulillah saya punya kesempatan buat bikin video lagi paman. Ya, kali ini saya mau mengasah pisau dapur ini. Pisau Tramontina. Tramontina yang seri apa ini ya? Seri profesional master. Ini yang 8 inci ya paman ya. Kita mau coba asah pisau ini di grit kasar kali ini. Di grit 300 ya paman. Saya mau membevel ulang ya, merapikan bevelnya sama mau menajamkan kembali. Kita cek dulu performanya paman sebelum diasah ya. Saya cek kameranya. Oke, masih jalan. Saya cek mic dulu. Masih jalan sih. Oke. Ini ya paman, kita cek ketajamannya sebelum diasah ya, di kotor kertasnya. Oke, itu pisaunya tumpul ya. Tumpulnya lumayan parah ya paman ya. Oke, kita coba. Kali ini masih saya pakai batu king yang kemarin saya pakai. Kalau paman-paman nyimak video saya, ini king grit 300 paman. Saya mau merapikan kembali bevelnya sambil mau menajamkan, dan saya mau cerita sedikit menjawab pertanyaan paman-paman sambil saya ngasah ya. Ada yang bertanya sama saya tentang paman nanti di grid batu halusnya setelah kita naik-naik grid itu terjadi perubahan sudut enggak? Ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Akan saya jawab pada video ini. Sekalian saya ngasah menggunakan batu kasar ini sambil ya paman saya menjawabnya, insyaallah. Oke, jadi temanya hari ini apakah terjadi perubahan sudut waktu kita beralih ke grid-grid yang lebih halus. Oke, kemarin paman nyimak saya ngasah Victorinox pakai batu grid 300 ya. Kali ini kita asah pisau Tramontinanya pakai grid 300. Oke, saya mulai ya paman ya. Saya mengasah sambil kita cerita tentang apakah terjadi perubahan sudut nanti pada saat finishing atau di batu yang lain gitu. Ya, seperti paman ketahui, batu grit kasar ini tugasnya membentuk bevel ya. Saya jawabnya sambil cerita ya, sambil membentuk bevel ini. Membentuk bevel. Bevel kita rigidkan, kita bentuk di sini, kita temukan segitiganya di sini, kita temukan apexnya di sini ya. Kalau paman-paman dengar atau sudah nonton video saya yang sebelumnya tentang apex itu ya, sebuah segitiga di pisau itu ya, di micro bevel ini, paman akan mengerti ini, insya Allah. Jadi ketika kita bentuk di batu yang kasar ini, seperti penjelasan saya yang waktu video malam saya mengasah pisau Victorinox, bahwa bevel kita sudah ketemu di batu ini, sudah rigid, bahkan sudah tajam ya paman ya di batu ini, baru kita pindah ke batu selanjutnya. Misalkan ini adalah batu grit kasar. Batu grit kasar, habis ini grit 300 ya, kita langsung ke batu 1000. Oke. Di batu 1000 ini saya menjawab pertanyaannya, saya tidak pernah merubah sudut ya. Di batu 6000 juga sama, saya tidak pernah merubah sudut ya. Jadi semua itu nanti baik bevelnya, ketajaman akhirnya segala macam itu tanpa merubah sudut. Karena apa? Karena ini versi saya ya. Kalau yang lain boleh bebas berbicara. Ini saya menurut versi saya, yang lain bebas punya pemikiran lain ya. Karena apa? Menurut saya, dan ini yang saya lakuin juga ya dalam teknik ngasah saya, teori-teori asah saya, bahwa ketika sudah terbentuk di 300, di sini kita membentuk bevel, menyesuaikan sudutnya, menemukan mata semuanya. Ketika sudah, ya untuk apa dirubah lagi? Karena misalkan gini, saya beli pisau ya, Tramontina ini tadi sudutnya tinggi gini, mungkin 20 derajat. Saya mau tipisin, saya pakai batu 300, tentu yang punya abrasif ya, grinding powernya, abrasif powernya tinggi. Saya pakai batu ini biar cepat. Saya grinding ya, saya asah, saya bentuk bevelnya
Yang tadinya cuma 1 mili, sudutnya 20 derajat, terus naik jadi 2 mili atau 3 mili. Sudutnya sudah sesuai kira-kira sama saya. Misalkan saya pengennya ini supaya lebih enak buat iris-iris, lebih tipis. Oke. Ketika sudah sesuai, kita naik ke batu 1000. Ingat ya, kita cuma natakin bevel yang sudah ada terbentuk dari sini. Habis ini misalnya saya 300, saya ke batu Bogor medium, atau ke batu King Deluxe 1000, atau batu apa saja Sabton 1000. Saya tinggal natakin aja ke bentuk, saya sudah tidak merubah sama sekali. Di batu 6000-nya juga sama. Nah, begini jadi ceritanya. Hubungannya ya, relationnya, bahwa kenapa kita tidak merubah? Karena kalau dirubah sudutnya, misalkan saya di batu 300, ini sudutnya udah 12 derajat, 10 derajat saya bikin ya, saya ngasah seperti ini gitu ya. Tahu-tahu kiri kanan ya, kiri kanan saya asah, udah kebentuk sudut yang saya inginkan. Wah, udah perfect, ini sudah rigid, saya pindah ke 1000. Terus pas di 6000-nya atau di 8000-nya, saya rubahin sudutnya. Makin baring, makin landai, atau makin tinggi. Itu artinya ya terjadi perubahan sudut mata kita itu garisnya itu udah nggak sama lagi, walaupun nanti itu di batu halus ya kata kita ya, batu 8000 efeknya nggak terlalu banyak gitu ya, tetap akan terjadi perubahan sudut. Kalau terlalu nungging akan jadi ngonvek, yang tadinya sudah begini akan terjadi agak berbelok seperti ini. Karena apa? Yang ininya nggak kena, yang ini aja yang kena dari 2 mili itu, yang ujungnya aja otomatis akan nungging naik. Kalau kita baringin artinya akan semakin landai, matanya nggak kena, bagian belakang garis ini saja yang kena, seperti itu akan merusak garis yang atas gitu, nanti punggung pisau kita yang kena. Jadi analoginya teorinya adalah seperti itu, bahwa kenapa kita tidak boleh merubah sudut, karena memang yang tidak ada yang harus dirubah. Mau merubah sudut, mau menyesuaikan sudut, mau membuat sudut, mau mengadjust sudut adalah tugas batu yang pertama ini. Ya, kecuali nanti gini, pisau kita sudutnya sudah sesuai, sudah saya bikin 10 derajat, 12 derajat, sudah ke 1000 sama, kata paman nggak berubah sudut, di 6000 sudah, terus sudah tajam enak pisaunya dipakai di dapur. Habis itu cuma tumpul dikit-dikit ke batu 1000 aja, ya tinggal ngikutin bevel yang itu aja tanpa mau merubah sudut. Mungkin sudutnya masih sama, tapi ketika udah berkali-kali di 1000 juga, atau di 6000 gitu udah berkali-kali ya, di 6000 aja pisaunya cuma dipoles-poles saja, tajamnya cuma berkurang sedikit. Oke, udah berkali-kali di 6000 juga, nanti pisau paman itu karena daya abrasifnya kurang, tidak seperti sepowerful batu 300 ya, nanti juga dia akan memendek, sudutnya juga udah berubah semakin tinggi gitu, atau justru semakin rendah, tergantung nanti keterampilan mengasah paman nanti sampai di mana, atau cara mengasahnya seperti apa hasilnya itu. Maka kita harus nanti kembali lagi ke batu kasarnya atau ke batu mediumnya yang kira-kira cukup di medium aja untuk benerin sudutnya kembali. Silakan. Kalau sudah parah, di kasarnya silakan. Nah, cuma teori perubahan sudut itu kalau bagi saya ya tidak ada. Karena ingat video saya sebelumnya, kita ngasah 2 mili, 3 mili ya, sudah terbentuk ya. Kita yang pertama tentu kita membentuk sudut. Dari yang begini kita giniin. Setelah terbentuk, ini kan namanya segitiga ya, mikro itu, V itu, yang ini puncaknya namanya apa? Kita kan cuma mengasah ini sama ini ya, di pinggiran segitiganya itu aja. Sehingga nanti tercipta bor seperti ini, baru kita patahkan bornya dengan teori deburring, baik itu di batu maupun di kulit, baru nanti ketajamannya bisa jadi maksimal. Nah, kalau kita merubah sudut yang tadinya sudah begini, kita rubah, itu yang mana yang kita rubah? Kalau kita tunggingin, yang depannya aja kita ambil, otomatis nanti jadi pendek depannya atau jadi menyudut. Kalau yang belakangnya saja kita merusak bevel belakangnya, atau nanti sudut kita malah jadi turun. Jadi penentuan sudut itu sudah ada di sini, nggak perlu kita rubah-rubah lagi. Ingat, kita cuma membentuk di sini, menggerinding di sini, menyesuaikan, mengejas sudutnya di sini. Di batu 1000 cuma natakin bevel aja. Di batu 6000 juga natakin bevel aja. Efeknya adalah, ini kan batu asa ya paman ya, dia punya grinding power, dia punya yang namanya grit ya, butiran-butiran yang dari sini yang jadi abrasifnya itu. Otomatis kan ada garis-garis asa tuh. Kalau kita lihat secara mikroskopik ya, kalau di grit 300 sih masih bisa dilihat secara kasat mata.
Oke. Nah, ini berubah. Ketika kita grid 1000, kita tatakin aja bevel yang sama, di sudut yang sama, otomatis berubah menjadi grid 1000. Otomatis nanti matanya makin halus. Di grid 6000, otomatis berubah menjadi 6000. Karena mata kita itu adalah bentuk titik-titik-titik dari grid-grid yang ada di batu asah ini. Dari nilai abrasifnya, dari guratannya yang dihasilkan sama grid ini. Kalau dilihat secara mikroskopik, mata kita itu kan seperti gergaji, berupa titik-titik-titik. Semakin halus gridnya kita pakai, grid 6000, semakin halus titiknya semakin tajam. Semakin kasar, semakin jarang-jarang titiknya masih berasa kurang tajam seperti itu. Kalau tumpul, dia belum ketemu seperti ini. Kalau tajam, dia sudah seperti ini. Kalau kasar, titik-titiknya jarang, semakin padat, semakin padat, semakin padat, semakin halus, semakin tajam. Begitu kira-kira ya. Jadi perubahan sudut itu tidak diperlukan, itu menurut saya. Nah, ini juga mungkin yang memunculkan apa ya, istilah banyak juga yang bertanya kepada saya kemarin, Paman, itu nanti di batu finishingnya itu kita mengambang ya ngasahnya. Nah, ini saya coba jawab versi saya ya. Kalau yang lain sih ya mungkin punya teori berbeda dengan alasan-alasan yang berbeda. Kalau saya tidak pernah pakai istilah mengambang, karena jujur saya bingung dengan istilah mengambang. Apa sih yang disebut mengambang? Mata kita ini 2 mili ya, V mikro. Yang mana yang saya ambangin waktu saya ngasah? Selama ini saya ngasah 2 mili. Misalnya tadi 1 mili, terus saya adjust ya, saya naikin sudutnya, kembang jadi lebih tipis, sudutnya jadi lebih kecil. Oke, di batu kasar jadi 2 mili misalnya, atau 3 mili. Ya 3 mili ini aja saya asah kena di batu semua. Bukannya kita mengasah begitu ya. Ini 2 mili kena semua di batu, 2 mili kena. Yang namanya mengambang itu direbahin begini, atau ditunggingin begini, atau ya kalau teorinya direbahin, terus matanya nggak kena dong, nggak berubah gridnya dong, sampai ke apexnya, nggak bakal berubah ketajamannya dong, ya. Makanya kalau saya tidak pakai bahasa mengambang, atau mengambang itu justru nanti akan, dalam teori mengambang ya, maksudnya mengambang itu kalau saya nggak kenain matanya, atau antara kena sama enggak gitu, nanti saya malah bikin baret bagian atas sini, malah nggak rigid lagi nanti garis segitiga yang sini ini. Jadi matanya saya angkat, saya ambangin, nggak saya ini. Jadi yang kena nanti yang atas aja, sudut segitiga apexnya sini, puncaknya nggak kena. Yang kena yang ini aja gitu. Dikenain matanya, yang ini nggak kena. Atau yang mana yang dimaksud mengambang? Maka dalam teori mengasah saya dari kemarin-kemarin, kalau Paman menyimak ya, saya nggak pernah pakai istilah mengambang. Nanti finishingnya saya bilang ya dengan sudut yang sama ya. Di edge leading dengan sudut yang sama ya. Di edge trailing juga, di deburingnya, bahkan di kulitnya dengan sudut yang sama ya. Jadi kenapa di sudut yang sama? Karena kita cuma memapas yang ini aja Paman, sampai ke apexnya sebuah segitiga, otomatis mata itu ya akan bolak-balik patah dan tajam. Semakin halus juga tajamnya semakin halus gitu. Dan kita tidak merusak yang namanya punggung belakangnya itu, dan tidak bikin matanya ini jadi ragu-ragu gitu. Maksudnya ragu-ragu dalam arti Paman ingat kan bahasa saya rigid gitu. Sebuah segitiga itu rigid, nggak begini, nggak yang garis ininya nggak jelas seperti apa bentuknya gitu, garis ininya nggak tegas gitu ya. Nah, jadi menurut saya istilah mengambang itu kurang tepat untuk dipakai. Maka kalau Paman ngikutin video-video saya selalu bilang perubahannya itu hanya terjadi pada tekanan. Ingat ya, kata kuncinya adalah perubahannya ada pada tekanan. Karena nanti misalkan di grid 300 saya pun secara pribadi terjadi perubahan tekanan. Misalkan tadi saya sudah ngasah sebelah sini. Oke, saya balik sekarang ya, sebelah sini ya. Kita ngasah ya. Oke, saya asah sebelah sini. Saya asah sebelah sini. Setelah bor terjadi kiri kanan, saya akan bilang saya pindah ya. Oke, saya pindah. Saya asah. Oke, sekarang saya sudah mulai mengurangi tekanannya. Karena apa? Saya tidak mau menciptakan bur lagi yang banyak bolak-balik. Karena saya sudah tahu indikasinya ini udah balik ke sini. Terus matanya sudah rapi, guratannya sudah berubah semua ya, indikatornya. Baru saya pindah. Atau saya kurangin tekanannya sehingga saya tidak menciptakan bur yang banyak. Saya selalu pakai bahasa itu. Di batu grid 1000 juga saya selalu pakai begitu. Di 1000 pertama saya ciptain bur. Di berkasar, setelah gitu saya kurangin tekanan. Jadi di 6000, di 10.000 atau grid apapun itu, grid halusnya saya juga selalu seperti itu. Pertama saya pakai tekanan biasa, habis itu tekanan yang semoderatnya ya, saya kira sebutuhnya seperti apa. Setelah itu saya kurangin tekanannya. Dan ini juga akan menjawab pertanyaan
Nah, ingat ya, saya selalu seperti itu. Artinya di batu grit kasar juga saya mengurangi tekanan. Nanti di batu grit medium saya juga mengurangi tekanan karena saya tidak mau menciptakan bur lagi, dan saya juga tidak mau membaretkan batu saya yang selanjutnya. Karena kalau ada bur-bur kasar itu seperti itu ya. Karena saya seringkali di setiap grit saya akan cek ketajamannya. Itu kalau saya, kalau yang lain boleh silakan kayak gimana ya, ini bebas. Kita mengasah itu teknik-teknik dan teorinya, ini dunia seni juga ya, umumnya ya bebas, silahkan. Ini versi saya. Di 6000 juga saya sama. Di 6000 pertama setelah tercipta bur 6000, bur 6000 tentu beda dong. Semakin halus. Saya kurangin tekanan berikutnya setelah di beberapa pas kiri kanan, setelah saya rasa tercipta bur saya pindah. Nah, ini juga menjawab pertanyaan, ada paman-paman yang bertanya. Jadi ini ada jatuhnya apa ya, 3 pertanyaan ya terjawab ya dalam penjelasan ini. Yang pertama, apakah terjadi perubahan sudut di setiap kita ngasah atau di setiap grid? Oh tidak. Dari 300, ingat ya jawabannya tidak. 300, 1000, 6000 semua sama. Terus di pertanyaan kedua, oh nggak 2 berarti ya, kita anggap aja 2. Nah ini yang pertanyaan selanjutnya juga akan terjawab di sesi ini adalah bahwa Paman, apakah akan terjadi bur pada setiap grid? Nah, itu juga sudah pernah saya bikin tulisan dulu di Facebook saya atau di grup asah saya, sama di YouTube ini juga kalau nggak salah pernah ya saya jelasin ya, saya lupa ya. Mungkin paman-paman bisa koreksi saya nanti. Maklum ya, video saya juga udah lumayan banyak ternyata setahunan ini ya. Padahal alhamdulillah saya juga sudah banyak bikin video dan banyak kenal paman-paman gara-gara ngasah ini. Jadi saya lupa saya udah pernah bikin belum. Yang seingat saya bahwa saya pernah bikin tulisan bahwa bahwa di setiap grid akan selalu terjadi bur. Karena bur itu nggak bisa terhindari, Paman. Ya gimana mau terhindari? Karena kita ngasah, sudut sebuah segitiganya harus kena terus. Misalkan di grid 300, sudah kita adjust sudutnya semau kita 10 derajat. Oke, misalkan seperti ini, kita babat ya, kita grinding sampai bevelnya rigid, segitiganya rigid, sudah terbentuk 10 derajat, kita ikutin di 1000. Di 1000 kita tinggal natakin, ya itu saja. Di 1000 akan terjadi bur. Dari 1000 pindah akan terjadi bur karena segitiganya kita asah, yang ini kita asah, yang ini kita asah ya. Mata pisau itu kan tipis sekali, Paman, skalanya di ujung sini. Artinya kalau kegores sedikit aja di sini udah pindah, gores sedikit aja di sini sudah pindah. Apalagi kita pakai batu yang abrasif kayak batu-batu Jepang gini. Sini pindah tapi pindah, dan itu nggak apa-apa. Terjadi bur itu sebuah indikator yang bagus bahwa nanti di 6000 pun tercipta bur, bahwa di 6000 pun kita tandanya bahwa kita mengenai apexnya ya. Bukan mengenai dalam arti matanya, enggak, mengenai apexnya, sudut asalnya sebuah segitiga itu sampai sudut yang paling runcingnya ya, yang paling lancipnya, yang paling tingginya, puncaknya itu kita udah mengenai sudutnya. Itu tanda bagus bahwa nanti di 6000 pun akan terjadi bur. Di 8000, di 12000 pun. Cuma kadang-kadang nggak berasa kalau kita kurang sensitif. Cuma kalau saya secara pribadi saya sangat berasa, Pak. Saya sangat berasa, oh ini di 6000 pindah udah ke sebelah sini, baru saya pindah ke sebelahnya. Di grid 6000 sekalipun, di grid 8000 sekalipun seperti itu. Nah, jadi terjawab sudah versi sayanya. Apakah terjadi perubahan sudut waktu kita ngasah? Jawabannya enggak ya. Dari 300 itulah sudutnya yang pertama yang kita bentuk, kita sesuaikan di 1000 begitu juga, nanti di 6000, 8000-nya begitu juga. Terus, apakah kita mengasah itu akan tercipta bur pada setiap grid? Jawabannya iya. Dan alasannya sudah saya ungkapkan seperti tadi ya, Paman ya. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Saya lanjutkan ya. Sebelah sini tadi kita sambil ngasah. Nanti kita cek hasil asahannya di grid 300 pisau ini seperti apa ya. Oke, saya lanjutkan, Paman. Tadi saya nggak banyak mengasah ternyata ya. Ternyata saya malah banyak menjelaskan. Karena butuh serius juga ya kalau nggak mikirnya apa yang mau dijelasin itu. Oke, saya lanjutkan. Pisau ini di batu King 300. Nah, Paman-paman, kalau ada pertanyaan seputar asah nggak apa-apa ya, bertanya sama saya silakan. Saya tampung, insya Allah nanti kalau ada yang, kalau bisa saya jawab semampu saya, insya Allah saya jawab. Saya bantu ya menjawabnya dengan apa yang saya tahu. Tentu di sela keterbatasan ilmu saya juga ya, Paman. Jadi saya jawab setahunya saya. Gitu. Oke, ini cepet ya. Di batu grid kasar seperti ini, menemukan matanya, merigidkan bevelnya, karena dia punya abrasif yang tinggi.
Oke, saya coba lagi. Ini udah terjadi bur balik tadi saya cek, namun saya rigidkan lagi bevelnya biar lebih enak dilihatnya, flat, dan hasil tajamnya juga bisa maksimal. Oke, saya pindah lagi paman. Sini sudah terjadi bur sebelah sini ya. Oke, mantap. Tadi penjelasannya kira-kira kalau ada paman-paman nanti yang masih bingung dengan penjelasannya, paman silakan komen atau bertanya kepada saya secara langsung juga nggak apa-apa. Oke, saya bikin 3 kali ya. Sebelah sini sekarang biar nggak terlalu banyak membuang material, dan ini juga menurut saya dia sudah ketemu matanya, tinggal saya membuat bevelnya rata saja. Nanti kita cek hasilnya paman di grid 300 ini seperti apa. Asah pisau Tramontina seri Chef Professional Master. Aduh maaf. Oh ya, tadi mungkin 3 ya. Satu lagi pertanyaannya, satu lagi apakah itu waktu kita di grid halus itu ngasahnya mengambang gitu ya. Jadi saya jawab tadi tidak ya, karena kalau bahasa saya itu bukan mengambang. Saya nggak pernah pakai bahasa mengambang karena rancu. Mana yang diambangin gitu. Sementara sebuah segitiga itu harus kena semua. Tadi penjelasannya saya rasa sudah cukup. Bahasa saya adalah tekanan yang dikurangi. Jadi apakah terjadi perubahan sudut? Jawabannya tidak ya. Di batu apapun, perubahan sudut hanya kita lakukan di batu grid awal pada saat kita membentuk bevel atau merebevel. Kedua, pada saat apakah kita mengambang pada grid tinggi? Jawabannya tidak. Tekanan saja yang dirubah. Terus yang ketiga, apakah tercipta bur di setiap grid? Jawabannya iya. Seperti itu. Oke, saya pindah lagi sebelah sini ya paman ya. Sekarang saya mulai mengurangi tekanan. Nah ini, saya di setiap batu saya akan melakukan pengurangan tekanan untuk merapikan menghaluskan bur yang dari hasil gosrekan setiap batu pada sudut yang sama ya, yang sudah ditentukan, tidak pernah terjadi perubahan sudut. Oke, saya lanjutkan lagi sebelah sini. Kita sudah mulai mengurangi tekanannya ini paman ya. Saya bikin 2 kali lagi sebelah sini. Nanti kita cek ya paman ya. Oke, saya cek dulu matanya. Insya Allah ini sudah ketemu ya matanya. Oke, saya haluskan paman. Saya kurangin lagi tekanannya. Saya pakai gerakan yang lembut saja, karena kita akan cek ketajaman di grid 300 ini ya. Saya sudah pernah jelasin kepada paman waktu saya ngasah Victorinox kemarin, dan di video-video asah saya sebelumnya juga saya pernah ngasah pakai batu ini ya, pisau Victorinox, sampai bisa slice tisu juga. Itu sebelum yang kemarin-kemarin saya sudah sering ngasah pakai batu ini sampai bisa slice tisu. Nah, kita juga coba ini kali ini bagaimana hasilnya di pisau ini diasah di grid King 300 ya paman. Ingat, ini adalah batu kasar, jadi kita kalau mau tajam di batu ini kita harus gunakan tekanan yang sangat-sangat lembut ya paman. Oke, alhamdulillah itu sudah halus. Sedikit lagi ya paman ya, kita rapikan pelan-pelan, kita temukan matanya, kita haluskan, maksudnya ini matanya sudah ketemu. Kita pakai tekanan yang minim saja. Habis itu kita coba finishing. Oke, saya cek dulu paman ya, saya bersihkan. Masya Allah, ini sudah sangat gigit ya. Oke, sekarang saya finishing ya paman ya. Saya pakai metode juga yang biasa saya pakai, namanya edge leading. Ini saya finishing beberapa kali ya. Saya pakai tekanan moderat dulu, 3, 4,
5. Habis itu saya pakai tekanan moderat juga yang ke sebelah sini 1. Nanti di edge leading juga kita kurangin tekanan ya paman. 3. Jadi kita akan selalu melakukan pengurangan tekanan, tidak mengambang ya, tidak. Kalau versi saya seperti itu. Sekali lagi coba sebelah sini. Kalau yang lain boleh berpendapat beda ya paman ya. 1, 2, 3. Oke, sebelah sini. Nah, ini saya sudah mengulangin tekanan paman. Saya lebih lembut di yang ketiga ini. Saya hanya pakai berat beban tangan saya sama berat beban pisaunya saja. Oke, 1, 2. Saya bikin 2 ya sebelah sini juga. 1, 2. Oke, sebentar saya cek video saya paman. Handphone saya takut baterainya habisin. Kayak kemarin kepotong gara-gara videonya, handphonenya mati waktu saya asa Victorinox itu. Terus saya lanjutin lagi. Baterai saya sudah ngedrop soalnya ini. Ketika 20% sudah langsung mati. Handphonenya udah butut paman. Punyanya cuma ini aja untuk ngasah, untuk bikin video asah sama review asah. Alhamdulillah bisa jadi video sudah banyak dengan handphone ini juga. Saya lanjutkan paman. 2 ya tadi terakhir, saya akan coba satu-satu. 1. Saya coba ke sini. Ingat ya, kita harus sensitif ya. Pakai tekanan yang halus. Karena ini batu kasar, jadi kita butuh tekanan yang sangat halus dan lembut ya. Karena kalau tidak akan terjadi bor terus. Efeknya bor itu ya kayak jadi tumpul gitu, jadi nggak halus matanya seperti itu. Karena masih ada yang belok ke sini, belok ke sini. Oke, saya halusin sedikit lagi. Sebelah sini 1. Dan kita sensitif juga merasakan matanya, merasakan apexnya itu. Kena nggak kita ini? Gini atau kurang gini atau kurang gini. Kita harus tahu itu. Makanya nanti dari pengalaman paman kalau sering-sering ngasah paman tahu deh. Tapi ya harus sering ngasah ya. Itu harus dipelajari yang kayak gini, ini dilatih. Karena ada muscle memory, ada indikator-indikator yang perlu kita ketahui. Itu sangat sensitif ya. Butuh pengalaman, butuh kepekaan, termasuk merasakan ketajaman kita sudah sampai di mana ya. Oke, sekali lagi. Saya pakai tekanan yang pelan, saya pakai gaya ini sekarang 1 tangan. Saya bikin 2-2, lembut-lembut aja. Sebelah sini juga 2-2. Lembut-lembut saja. Saya pakai 1 tangan aja, lembut-lembut saja, hanya berat pisaunya saja ya. 2. Oke, saya bikin 1 kali 1 kali. Selembut-lembutnya 1 kali 1 kali ya, 1 kali. 1 kali lagi. Lembut-lembut ya, berat pisaunya saja sama berat tangan kita. Oke, saya cek sekali lagi. Insya Allah ini sudah sangat halus ya paman. Saya bolak-balik sekarang sekali lagi paman, biar benar-benar enak halusnya. Oke, saya lembutin seperti itu. Sekali lagi. Sekali lagi seperti itu. Oke, sekarang saya coba edge trailing. Sekali-sekali seperti ini, pelan-pelan aja ya, pakai tekanan yang minimal saja seperti itu ya paman. Kita coba sebelah sini. Oke, sebelah sini 1 lagi. Oke, saya rasa cukup. Insya Allah ini pisaunya sudah tajam. Kita cari lap sebentar paman. Alhamdulillah. Saya cek videonya. Masih berjalan. Mic saya ini baterainya juga udah agak lemah ini, mudah-mudahan belum mati ya sampai akhir video ini. Udah warnanya sudah berubah, sudah agak low baterainya. Saya percepat aja nih. Ya, kita lap dulu paman. Seperti biasa biar kering. Kita cek ya ketajamannya nanti seperti apa sih. Grade 300 bisa tajam kalau kita asah dengan benar ya. Dan sensitif ya. Saya coba deburring seperti biasa di celemek saya paman ya, sedikit karena bor itu masih tetap ada ya, sisa-sisa bekas dari bor kasar yang patah. Apalagi ini adalah batu kasar ya. Grade 300 ini batu sangat kasar, agak susah bikin tajam menjadi halus di batu yang kasar, biasanya seperti itu. Namun kita bisa, sudah sering saya contohkan kemarin juga, salah satunya saya contohkan
asa Victorinox di batu grade 300 bisa slice tisu ya paman. Jadi don't worry, kalau paman-paman mau coba silakan di rumah belajar sensitif lagi. Nanti di grade 1000 juga belajar sensitif, di grade 6000 sama belajar sensitif. Insya Allah kita juga akan semakin peka dalam mengasah. Hasil kita juga akan semakin halus, semakin halus, semakin halus ya. Tapi tentu harus dilatih ya paman ya. Dengan kepekaan itu diiringin sama pengalaman. Oke. Bismillah. Sebentar, saya ambil kertasnya. Saya robek dulu. Kita pakai dikit aja. Kita coba. Kotor masih pisaunya. Oke. Sini masih ada air. Bismillah paman. Ini hasil asahannya Tramontina di grade King 300 ya. Bismillah. Sangat tajam ya paman ya. Sangat tajam sekali. Masya Allah. Bahkan ini di dapur kasih orang awam gitu udah ngeri-ngeri sedap pakainya ini. Udah sangat tajam sekali ya paman. Aduh, ini kertasnya ada apa ini? Ini udah sangat tajam sekali paman. Kita bisa macam-macam pola juga. Aduh, enak ini udah. Oke, sekarang kita cek di tisu paman ya. Kita coba grade 300 ini apakah ketajamannya bisa slice tisu. Oke, saya ambil dulu tisunya paman. Mantap ini. Ih, ngeri. Oke. Ya, mudah-mudahan tadi juga penjelasannya paman bisa bisa mengerti ya. Kalau bagi paman-paman di rumah yang masih bingung dengan penjelasan saya tadi, boleh japri saya ngobrol atau tanya-tanya gimana paman itu maksudnya. Saya masih bingung soal ini ya, dari apa yang saya sebutkan. Silakan. Saya sangat terbuka kok untuk untuk ngobrol ibaratnya. Buat paman-paman yang pengen tahu, insya Allah saya kasih tahu ya, seperti itu. Atau tanya aja di komen, insya Allah saya jawab kalau saya sempat ya. Yuk kita cek di tisu. Bismillah. Nih, saya cek ya paman ya. Tangan suka basah atau pisaunya masih ada basah-basah di sini atau di sini gitu. Jadi jangan sampai mengganggu. Pisau seperti ini juga ininya harus ditutup ya paman ya. Saya lihat dulu scene-nya. Harus ditutup ininya, guardnya. Saya juga sering nyangkut ini kalau lupa nutupnya. Karena dia akan pas kita ngiris begini akan kena di sini tisu yang bagian bawah. Jadi macet slice tisunya ya. Kita coba. Bismillah. Mana ini? Sebentar. Tisunya nggak mau baring. Bismillah paman, semoga hasilnya. Ntar, kenapa ini agak susah nih posisinya. Semoga hasilnya sudah bisa slice tisu dengan enak ya, dengan lembut ya. Bismillah. Tuh paman bisa lihat, kita bisa. Nah, di situ ada mampet sedikit 1 titik ya paman ya. Oke, jadi ini hasilnya sudah sangat tajam ya paman ya. Sudah lumayan halus ya. Kita asah di grade 300 ya. Nah, itu tadi ada macet sedikit, nggak apa-apa. Itu tinggal tinggal deburing aja paman. Karena apa? Itu biasanya hanya bur kecil dia. Kecuali dia chipping ya. Kalau chipping nggak bisa. Kita harus benerin di batu asa. Kalau ini rasanya cuma sekedar seperti agak nyangkut sedikit. Jadi kita tinggal deburing aja. Itu bur itu bekas patahan bur yang begini-begini itu dia masih meninggalkan kadang-kadang sisa lipatan atau sisa debu-debu halus, namanya juga patah gitu besi ya, sama guratan-guratan yang masih agak kasar. Dan mengingat ini adalah batu kasar, jadi memang kita harus deburing dikit ya, agak lama, jadi biar hasilnya maksimal. Lagian ini sebenarnya nggak diperlukan, kita cuma mencontohkannya saja, bahwa kalau saya pengen nunjukin saja bahwa kalau kita sensitif ya di grade 300 pun insya Allah kita bisa menghasilkan ketajaman seperti ini ya paman ya. Sangat tajam sekali, bahkan untuk slice tisu tuh paman bisa lihat ya, slice tisu sangat-sangat halus lagi dari ujung ke ujung sampai ke ujung mata tuh.
Kalau saya terusin putus ya paman ya. Jadi saya taruh dulu pisaunya. Apa? Di grid 300 sekalipun, kalau kita sangat sensitif ngasahnya ya, kita bisa menghasilkan ketajaman yang maksimal ya paman. Itu bisa halus di slice tisunya paman. Seperti itu. Tuh hampir putus tadi, saya terusin. Basah lagi, saya taruh di situ. Itu sangat tajam. Nah, saya bukannya apa-apa menunjukkan hal seperti ini supaya kita berlatih bahwa kita itu jadi apa? Jadi semakin sensitif dalam mengasah, kita peka ya paman ya. Jadi di batu yang kasar sekalipun tuh sangat halus ya paman. Di batu yang kasar sekalipun kita bisa menghasilkan ketajaman yang sangat maksimal ya, seperti itu. Putus ya, saya terusin ya. Kira-kira hasilnya juga sangat halus potongannya seperti itu ya paman ya. Mudah-mudahan paman bisa lihat di rumah. Oke. Dan di batu 300 tadi ya tugasnya adalah membentuk bevel, membentuk sudut, menggrinding material ya. Sesudah itu di grid 1000, di grid 6000, di grid 10.000 atau terserah paman mau sukanya di grid berapa pisaunya. Lain pisau mungkin lain ya, grid yang favorit kita, ketajamannya, karakternya masing-masing. Kita bebas tapi tidak terjadi perubahan sudut ya. Tetap kita ngasah pada sudut yang sudah ditentukan di awal, karena tugas batu asa yang kasar ini, kalau tugas batu 1000 yang agak kurang abrasifnya dibanding batu 300 ya, ngapain kita pakai batu 1000 itu? Setelah kita dari 300 sudah terbentuk sudutnya, di 1000-nya kita tinggal natakin aja, kita di 6000-nya tinggal natakin aja. Kecuali nanti ngasah selanjutnya ya, ngasah selanjutnya cuma tumpul sedikit, asal di 1000 boleh, asal di 6000 juga boleh. Tapi ingat, kalau sudah keseringan di batu halus, paman harus balik lagi ke batu ini, karena biasanya batu halus kan karena daya abrasifnya kurang, mata itu terus kalau sudah lama-lama pisau sering diasah akan menjadi begini, otomatis sudut akan berubah. Kita kembali flatkan lagi dengan batu asa kasar. Kira-kira teorinya seperti itu ya paman. Ya alhamdulillah paman, saya cuma bikin video kali ini pengen menjelaskan masalah itu. Insya Allah nanti besok-besok juga saya akan bikin video menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari paman-paman di rumah yang sudah pernah bertanya kepada saya tentang masalah-masalah asah ya paman. Maka saya tampung pertanyaan-pertanyaannya, semoga jawaban saya juga bisa menjadi solusi bagi masalah asah paman-paman di rumah yang masih bingung gimana atau yang masih rancu gimana ya. Dan saya juga tidak menyelisih yang lain ya. Kalau yang lain ada pendapat tentang apa kayak tadi, misalkan terjadi perubahan sudut, silahkan. Pakai istilah mengambang, silakan. Mau gimana silakan. Namanya juga sebuah perbedaan, dan kita masing-masing punya gaya, punya style, punya persepsi masing-masing. Ini hanya versi saya ya paman. Oke paman, sekian videonya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga manfaat ya, termasuk buat saya yang tiap hari ngasah. Semoga kemampuan saya juga, ilmu saya juga semakin bertambah ya. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti saya selama ini ya paman ya. Sampai ketemu lagi di review asah, masih bersama saya Paman Asabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.